Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu ya. Oke, hari ini kita belajar kembali IPS. Materinya adalah masyarakat Indonesia pada masa praaksara, Hindu, Buddha, dan Islam. Subtemanya adalah masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Tujuan pembelajarannya, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan 1. Periodisasi masa praaksara di Indonesia. 2. Perkembangan masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Materi yang dipelajari: 1. Mengenal masa praaksara. 2. Periodisasi masa praaksara. 3. Nilai-nilai budaya masa praaksara. Dan 4. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Mengenal masa praaksara. Masa praaksara adalah masa sebelum mengenal tulisan. Kata lain dari masa praaksara antara lain masa nirleka dan masa prasejarah. Sebagai buktinya ditemukannya Zupa di Kerajaan Kute di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Periodisasi masa praaksara terdiri dari 3. 1. Secara geologis. 2. Secara arkeologis. 3. Berdasarkan perkembangan kehidupan. Periodisasi secara geologis. Ada 4 zaman, yaitu zaman arkaikum, zaman belum ada kehidupan. B. Zaman paleozoikum, zaman mulai ada kehidupan binatang kecil. C. Zaman mesozoikum, mulai ada binatang tubuh besar. D. Zaman Neozoikum, itu disebut zaman kehidupan baru yang terdiri dari zaman tersier dan zaman kuarter. Periodisasi secara arkeologis. Ada 2 zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu ada 4 tahapan. A. Paleolitikum, zaman batu kasar. Alatnya berupa kapak perimbas dan alat serpih. B. Mesolitikum, zaman batu tengah. Alatnya berupa kapak genggam, ujung panah, flakes, batu pipisan, dan lain-lain. C. Neolitikum, zaman batu baru. Alatnya berupa kapak persegi, kapak lonjong, perhiasan dari kerang, gerabah, dan pakaian. D. Megalitikum, zaman batu besar. Alatnya berupa menhir, dolmen, kubur batu, dan lain-lain. Sedangkan zaman logam, alat dari logam itu berupa perunggu, tembaga, dan besi. Alatnya berupa kapak corong, nekara, mako, bejana, manik-manik, dan cenderamata. Oke, kita lanjutkan. Periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Ada 3 masa. 1. Masa berburu dan mengumpulkan makanan. 2. Masa bercocok tanam. 3. Masa perundagian atau peradaban maju. Nilai-nilai budaya masa praaksara antara lain A. Religius atau kepercayaan. Pada saat itu sudah ada kepercayaan, animisme, dan dinamisme. B. Gotong royong. Gotong royong dalam hal menyelesaikan suatu pekerjaan. C. Musyawarah, misalnya dalam pemilihan kepala suku. D. Keadilan. Ini ada keadilan dalam hal pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan. E. Tradisi bercocok tanam atau bertani atau mengolah tanah. F. Tradisi bahari atau pelayaran. Nah, sekarang kita lihat peta, yaitu ini adalah peta jalur kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia beragam warna kulit, roman muka, bentuk rambut, merupakan kekayaan budaya yang sangat unik. Karena walaupun banyak perbedaan, tetapi tetap merasa satu nusa, satu bangsa, dan menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Menurut ahli sejarah, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari berbagai ras. Antara lain ada ras Negroid, ras Melanesoid,
ras Mongoloid, kemudian ras Melanesoid. Ada juga yaitu ras Proto-Melayu dan Detro-Melayu. Tetapi di Indonesia sudah ada suku asli, yaitu suku Veda atau orang Veda, yang mendiami di pedalaman Papua, kemudian di Flores dan Kepulauan Melanesia. Pada masa itu, kedatangan juga yaitu ras Proto-Melayu atau disebut Melayu Tua dan Detro-Melayu atau Melayu Muda. Proto-Melayu disebut Melayu Tua karena datangnya lebih dahulu daripada Detro-Melayu. Detro-Melayu walaupun datangnya belakangan tetapi sudah mengalami kehidupan yang lebih maju. Proto-Melayu datang ke Indonesia melalui dua jalur, yaitu jalur barat dan jalur timur. Proto-Melayu pada peta ini digambarkan dalam garis atau kita lihat di garis merah, sedangkan Detro-Melayu digambarkan dengan garis hijau. Jalur barat Proto-Melayu mulai dari Cina Selatan, kemudian menuju Selat Malaka, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, NTB, NTT, dan Timor. Sedangkan jalur timur mulai dari Cina Selatan menuju ke Filipina, menuju ke Sulawesi, kemudian Maluku dan Papua. Sedangkan Detro-Melayu mulai dari Cina Selatan, kemudian menuju ke Selat Malaka, Sumatera, Jawa, sebagian Kalimantan, sebagian Sulawesi, Bali, NTB, NTT, dan Timor. Baik Proto-Melayu maupun Detro-Melayu, mereka membawa alat-alat yang dapat ditemukan di kepulauan-kepulauan di Indonesia. Indonesia terdiri dari berbagai pulau, dan juga Indonesia terdiri berbagai ras, suku, agama, kepercayaan, adat istiadat, warna kulit, tetapi bisa menjadi satu sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka saling menyayangi, saling menghargai, saling menghormati. Karena mereka berpedoman atau walaupun berbeda-beda tetapi merasa tetap satu juga atau Bhinneka Tunggal Ika berdasarkan pada Pancasila dan UUD 45. Oke, kita lanjutkan. Subtema kedua yaitu kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat mendeskripsikan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Materinya meliputi 4 hal, yaitu masuknya kebudayaan Hindu-Buddha, pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, dan peninggalan-peninggalan masa Hindu-Buddha. Kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha meliputi pertama, masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia berdasarkan pada apa saja? A. Berdasarkan teori Brahmana. B. Berdasarkan teori Waisa. C. Berdasarkan teori Ksatria. C. Berdasarkan teori arus balik. Pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia. A. Dalam bidang pemerintahan, kepala suku menjadi raja. B. Bidang sosial, adanya pengelompokan dalam masyarakat atau kasta. C. Bidang ekonomi, munculnya pusat perdagangan menjadi pusat kerajaan. D. Bidang agama, munculnya pusat perkembangan agama Hindu-Buddha, walaupun animisme dan dinamisme tidak punah. E. Bidang kebudayaan, terjadi proses perpaduan budaya, akulturasi budaya, seni bangunan, seni rupa, seni ukir, sastra, dan aksara. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia antara lain Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanagara, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram, Kerajaan Medang, Kerajaan Kediri, Kerajaan Singasari, dan Kerajaan Majapahit.
Selengkapnya dapat kamu baca sendiri di buku paket. Peninggalan-peninggalan masa Hindu-Buddha antara lain ada candi, stupa, gapura, petirtaan, relief, prasasti, dan kitab. Oke, kita lanjutkan pada subtema ketiga, yaitu kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Islam. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat mendeskripsikan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Islam. Kehidupan masyarakat pada masa Islam meliputi masuknya Islam ke Indonesia, yaitu pada abad ke-7 datang dari Arab, pada abad ke-13 datang dari Persia dan Gujarat. Cara penyebaran agama Islam dengan perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan kesehatan. Pengaruh Islam terhadap Indonesia, yaitu bidang politik, kerajaan Hindu-Buddha berubah menjadi Kesultanan. Pada bidang sosial, adanya perubahan status sosial dengan gelar kiai dan sunan. Pada bidang agama, sebagian besar masyarakat berubah menjadi memeluk agama Islam, walaupun agama Hindu-Buddha tetap ada, bahkan animisme dan dinamisme tetap ada. Bidang kebudayaan, bangunan masjid beratap tumpang, menara masjid mirip candi, pembangunan makam di bukit, seni ukir masih ada. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia antara lain Samudra Pasai, Aceh Darussalam, Demak, Banten, Makassar, yaitu Goa dan Talo, Mataram, Ternate dan Tidore, dan Banjar. Kalian bisa membaca selengkapnya ada di buku paket tentang kesultanan-kesultanan pada masa Islam ini. Peninggalan sejarah pada masa Islam antara lain ada masjid, keraton, makam, kaligrafi, karya sastra berupa babat, hikayat, suluk, dan syair, seni tari, debus, dan sekaten, dan grebek. Terima kasih kalian sudah menyimak materi ini. Untuk tugasnya ada di GC ya, kalian mengerjakan di Google Form. Jangan lupa 3M supaya dapat AIA. AIA itu aman dan amin.